Ya, jadi topik kita malam ini adalah sebenarnya overcoming anxiety in public speaking. Jadi berkaitan dengan public speaking yang akan dibawakan oleh Pak Rudi Yesaya. Nah, nanti Pak Rudi Yesaya akan memperkenalkan diri. Untuk lebih lanjutnya, silakan Pak Rudi Yesaya untuk boleh memperkenalkan diri, latar belakangnya apa, kemudian topik ini sebenarnya manfaatnya apa sih buat teman-teman yang ikut pada malam hari ini. Silakan Pak Rudi. Iya, thank you Pak Budi, Pak Aryo atas kesempatannya kali ini bisa berkenalan dengan semuanya. Dan oke di sini saya sebelum supaya enak memperkenalkan dirinya, saya akan share screen berikut ini. Sudah kelihatan ya? Ya, sudah, Pak. Tinggal stretcho, Pak. Nah, oke. Sebenarnya overcoming anxiety dalam public speaking itu menu atau bagian dari 9 rahasia communication skills yang bisa dinamakan total loop. Total loop itu apa? Karena dengan 9 menguasai 9 kunci atau 9 rahasia ini termasuk pertama menghadapi satu overcoming anxiety adalah satu hal yang bisa membuat kita menjadi outstanding pada saat berbicara. Pesan kita tercapai dengan baik. Karisma kita muncul, body language kita muncul. Dan baiklah, saya memperkenalkan diri. Saya Rudi saya S1 saya ambil di Ubaya, sarjana ekonomi, dan ambil S2 di Universitas Diponegoro, Magister Manajemen, dan mengambil sertifikat Public Speaking Trainer dan Facilitator di BNSP dan ITSA, Ikatan Speaker. Nah, kemudian sebagai trainer public speaking, saya selama 2011 sampai 2021 di John Powers, kemudian sekarang merintis sendiri namanya Level Up, doain semoga lancar semuanya, dan masih aktif di MC dan juga vocal singing coach, dan sempat bekerja sebagai di corporate, lebih ke corporate communication. Saya sendiri nggak ngerti, kuliah saya ekonomi, S1 ekonomi, S2 ekonomi, tapi selalu bergerak di bidang komunikasi dan branding. Dari mulai kerja pertama Standard Chartered Bank di Surabaya, Sogo Depstore Surabaya, Berita Satu Media Holdings, dan di NGO bernama Habitat for Humanity. Itulah sedikit kenapa sampai akhir ini senang sekali bisa berbagi atau sharing tentang bagaimana kita menguasai secret 9 rahasia dalam public speaking, termasuk yang paling utama biasanya adalah bagaimana overcoming anxiety. Nah, next, overcoming anxiety in public speaking mungkin biasanya adalah kebanyakan pada saat kita berada di depan audiens yang banyak. Biasanya ada rasa cemas, kemudian berdebar, kemudian apa yang sudah disiapkan jadi blank, atau tiba-tiba terengah-engah. Itu bentuk dari anxiety yang pasti sebelumnya ada backgroundnya. Pertama biasanya adalah kurangnya persiapan, baik secara konten ataupun secara mental. Dalam arti kurang mengetahui lapangan kepada siapa saya akan berbicara, kurang mengetahui audiens, kurang mengenal venue atau vibes venue. Kemudian datang terlambat, apalagi di Jakarta. Itu keterlambatan itu akan mengakibatkan deg-degan yang tadinya sudah prepare jadi blank kemana-mana. Nah, itu adalah hal-hal yang biasanya menyerang anxiety. Kedua adalah biasanya kurangnya praktis. Nah, kalau teman-teman kurang praktis, pertama adalah terima rasa, nomor 5 langsung nih. Nomor 5 adalah terima rasa gugup itu sebagai hal yang biasa. Karena semua pembicara publik itu eh, di, itu sudah merupakan suatu reptil apa dalam dalam mind kita, bahwa survival kita tuh selalu membuat kita selalu gugup atau anxiety, karena supaya kita menjadi survive atau kita menjadi melakukan sesuatu yang terbaik gitu dalam bidang apapun. Kemarin saya sempat ngobrol sama Mas Tantowi Yahya, seorang Tantowi Yahya pun itu kalau berbicara di depan audiens
itu masih gugup. Jadi anggaplah ini sebagai suatu hal yang biasa sehingga mindset kita itu akan turun. Nah, oke, sekarang gimana sih overcoming-nya? Pertama yang selama ini paling kuat itu adalah mindset. Karena kita diciptakan ciptaan Tuhan yang paling punya otak itu adalah manusia. Di mana otak ini adalah mesin yang bisa menyuruh semua ini berlaku seperti apa. Kalau biasanya mindset yang salah dalam arti mindset kita tuh pengen dipuji, pengen dianggap the best speaker, atau pengen dianggap pinter. Nah, itu membuat anxiety itu semakin battle, semakin apa ya, semakin menyerang kita. Kita ubahlah semua mindset kita itu dengan memberikan, kita tampil sebagai public speaking itu bukan untuk dipuji kan. Kita ingin memberikan ilmu, ingin memberikan knowledge, ingin memberikan skill pada orang yang mendengarkannya. Jadi pada saat kita sadar, kita bertugas sebagai public speaking itu bukan untuk dipuji, tapi kita bertugas dan memberikan sesuatu kepada orang, giving, itu pasti akan terilis sendiri. Kemudian secara rutin, biasanya orang yang mudah anxiety, sekarang banyak sekali metode-metode seperti afirmasi pada saat biasanya afirmasi itu ada di gelombang theta, yaitu pada saat bangun tidur dan sebelum tidur. Itu akan masuk sekali. Misalnya tadinya, karena saya sadar bahwa pembentukan orang terhadap menghadapi anxiety itu beda-beda. Dari mulai culture, dari mulai bentuk pembentukan kita oleh orang tua kita, pembentukan oleh lingkungan, itu membuat kita kadang-kadang ada yang easy going, ada yang overthinking. Nah, ini yang overthinking ini yang lebih sulit untuk overcoming anxiety, apalagi di public speaking. Mungkin pernah dibully, mungkin pernah tidak diakui. Nah, ini hal-hal yang tapi bukannya tidak mungkin, ini bisa dilatih dengan afirmasi tadi. Nah, afirmasi ini supaya bisa works dengan baik adalah pada saat di gelombang theta, yaitu pada saat bangun tidur dan pada saat sebelum tidur. Itu akan masuk banget. Nah, kemudian yang nggak kalah penting pastinya adalah doa. Doa dengan keyakinan bahwa akan ada satu campur tangan Tuhan di mana kita akan lebih dari apa yang kita bisa lakukan. Kemudian kalau sudah di tempat, banyak banget perbedaan dalam menghilangkan anxiety itu. Pastinya merubah anxiety itu menjadi relax kan. Nah, teknik relaksasi itu ada yang senang dengar lagu, ada yang senang gerak-gerak stretching, atau ada senang yang apa ya, jalan-jalan dulu cari wisdom. Tapi kalau saya, bagaimana kita supaya nggak anxiety? Biasanya kita kan butuh teman yang ngerti kita. Karena kita akan sadar bahwa tidak semua audiens itu setuju dengan apa yang kita sampaikan. Apalagi kalau sudah dengan mata yang mulai yang observe dari atas ke belakang, dari top to toe gitu. Nah, gimana supaya kita mendapatkan teman? Datang lebih awal. 2 jam sebelum acara sudah datang lebih awal. Kenali vibes, dan biasanya panitia itu kan banyak tuh. Temukan 4 orang yang kira-kira kita juga harus sensitif tuh. Wah, ini si A ini, panitia ini kayaknya bisa diajak omong nih. Si B ini kayaknya bisa diajak omong nih. Nah, ngobrol sama mereka. Ngobrol, dan sehingga ada satu engagement dengan mereka yang membuat kita merasa safe. Karena kita merasa ada teman. Nah, di situ itu akan sangat membantu sekali untuk seolah-olah kita tuh kalau apa ya, kalau ada orang yang nggak suka sama kita, ada teman yang secara subconscious tuh kayak ngajarin kita supaya kita tuh ada teman yang membela kita gitu. Nah, oke. Kita masuk berikutnya, setelah kita bisa overcoming anxiety itu, ada cara-caranya. Cara-cara itu harus terstruktur. Terstruktur kenapa harus bisa menyampaikan suatu secara terstruktur itu? Karena biar dipahami oleh audiens kapan, apa proses pertamanya, kemudian puncaknya apa, solusinya apa, itu harus terstruktur. Jangan
istilahnya wong Jawa itu belambrang gitu. Jadi apa ya, harus dari A sampai Z tuh harus opening sampai closing tuh harus benar-benar bisa disampaikan dengan urut gitu. Kemudian menghindari kebingungan dan kehilangan fokus. Kemudian kehilangan fokus misalnya katakanlah tadinya ngomongin tentang suatu kenaikan pajak impor dari Amerika. Tiba-tiba nggak ada juntrungannya, ketawa-ketawa sendiri. Nah, itu hal-hal yang tolong dihindarin. Jadi pastikan kapan kita formal, kapan kita joke, kapan kita ketawa, itu harus terstruktur juga. Kemudian membantu pembicara juga mengendalikan alur cerita. Karena kalau kita nggak punya struktur, itu seperti kayak rumus matematika 3 kali 3 adalah 9. Jadi maksudnya semua rumus itu kan jadi memudahkan kita atau membuat pattern supaya kita tuh gampang. A ini, B menyampaikan ini, C menyampaikan ini. Itu seperti itulah gunanya terstruktur. Kemudian adalah struktur dasar saat bicara. Biasanya semua public speaking atau semua metode public speaking itu ada opening. Kemudian yang kedua, main topiknya. Ketiga, closingnya. Nah, opening biasanya adalah pada saat yang challenging biasanya. Biasanya kondisi audiens itu lagi nggak perhatian 100% sama kita. Mereka asyik dengan teman-temannya, mereka ngobrol sendiri, lihat kanan kiri nggak jelas, dan menikmati suasana mungkin. Nah, ini kita punya challenge untuk supaya mereka fokus ke kita. Gimana supaya punya opening yang bagus? Kita harus warm. Warmnya itu dengan tulus. Kita menyapa, kita membuat apa ya, menyampaikan satu energi bahwa kita tuh orang yang ramah, warm, sehingga mereka juga akhirnya fokus ke kita itu. Nah, warm ini dalam bentuk suara bisa yang disampaikan dengan halo, selamat pagi semuanya. Nah, itu adalah warm dan juga sampaikan dengan lantang. Kenapa harus lantang? Jangan pelan, karena dengan lantang itu adalah memerintah secara nggak langsung memerintah dalam tanda kutip yang baik untuk fokus ke kita. Lantang. Selamat pagi semuanya. Ya, selamat pagi semuanya. Dan gitu. Nah, kemudian orang itu akan stay dengan apa yang kita bicara, stay with apa ya, dengan mereka tempat duduk di stay tempat duduk mereka, kalau mereka mendapatkan sesuatu dari apa yang kita sampaikan. Nah, ini tujuan dulu itu kita sampaikan kenapa kita ada di sini, kenapa kita menyampaikan hal ini, dampaknya apa, tujuannya apa. Itu harus jelas dan bisa diberikan contoh melalui analogi, melalui film, sehingga orang itu akan betah tinggal di tempat duduknya. Karena mereka akan meninggalkan sesuatu kalau kita nggak menyampaikan tujuan yang berguna buat audiens kita gitu. Nah, setelah tahu seperti itu, masuk main topiknya. Tetap terurut. Biasanya poin-poin pentingnya apa aja dulu. Misalnya tentang apa? Tentang ekonomi Indonesia. Ekonomi Indonesia boleh. Nah, urutan ini, main topik ini ada biasanya ada 3 metode, yaitu pertama dari kronologi atau namanya itu clock. Ekonomi Indonesia, kalau kronologi clock, oke. Ekonomi Indonesia tahun 90, tahun 2000, tahun 2020. Baru sampein. Ekonomi Indonesia tahun 90 itu sangat amat eh, satu sentris, karena di situ Orde Baru sangat menguasai, sehingga hanya keluarga Orde Baru dan yang dekat dengan Orde Baru itu yang bisa menjadi sorotan. Mereka itu adalah keluarga yang paling top tajir di masa itu. Perekonomian Indonesia di tahun 2000. Perekonomian Indonesia tahun 2000 mulai banyak sekali pembangunan, mulai banyak sekali pengusaha-pengusaha yang lahir, yang tadinya adalah bukan siapa-siapa, akhirnya menjadi orang yang mempunyai usaha ini, usaha itu, karena memang waktu itu kesempatan untuk menjadi entrepreneur itu terbuka luas. Nah, ekonomi Indonesia di tahun 2020, ekonomi Indonesia tahun 2020 ini antara bagus dan enggak, itu up and down, karena banyak sekali intervensi dunia, intervensi global yang membuat kita tuh nggak bisa mengatakan kapan ekonomi ini sedang bagus atau kapan ekonomi ini sedang nggak baik. Contohnya ada kasus COVID, ada kasus pergantian presiden Amerika, ada kasus
peperangan di Ukraina dan Soviet. Nah, itu bisa diceritakan secara terurut. Dan gunakan contoh seperti yang saya sampaikan tadi itu. Contoh-contoh yang real itu membuat orang jadi percaya sama kita. Kita persuade ke orang itu. Menjadikan pembicaraan yang persuasif untuk audiens kita. Nah, kemudian teknik closing. Teknik closing itu jangan sampai juga menyebar dari hal yang sudah kita sampaikan. Kalau kita tadi menyampaikan tentang perekonomian Indonesia, konklusinya apa? Konklusinya adalah ekonomi Indonesia memang membaik dari tahun 90 sampai ke 2020. Tetapi kita juga harus ingat bahwa kita tidak sendiri menjadi apa istilahnya? Menjadi pengambilan keputusan sendiri. Ekonomi Indonesia ditentukan oleh negara adidaya. Jadi, tapi kita yang bukan merupakan bagian dari mereka, kita hanya bisa mempersiapkan apa yang harus kita lakukan di depan, modal, operasional, dan resiko, dan juga profit yang akan bisa kita dapatkan. Jadi itulah konklusi dari kita. Jadi yang kedua adalah call to action. Jadi jangan tergantung dengan corporate. Jangan tergantung dengan CV kalian untuk bekerja di kantor, tapi beralihlah menjadi seorang pengusaha untuk meningkatkan ekonomi Indonesia. Seperti itu. Nah, punchline itu ya itu contohnya itu. Punchline itu dengan call to action bisa dijadiin satu. Punchline itu yang najem. Pengen pendapatan lebih dari UMR, jadilah entrepreneur. Nah, itu adalah teknik punchline yang bisa menjadi satu penutup yang menarik buat kita pada saat closing. Nah, struktur teknik yang populer di dalam berbicara atau public speaking di depan audiens adalah prep. Pertama, prep itu apa sih? Itu poinnya apa? Kemudian reasonnya apa? Terus contohnya apa? Dan juga poinnya apa? Poin di sini adalah bagaimana meningkat, misalnya digitalisasi Indonesia, mungkin banyaknya anak kecanduan gadget, gitu kan? Poinnya seperti itu, anak kecanduan gadget. Nah, kenapa itu harus dibahas? Oke, reasonnya karena banyak sekali anak bolos sekolah, banyak sekali anak yang tidak bisa bersosialisasi karena seringnya hanya di kamar lihat games, lihat gadget. Contoh bisa ditayangkan sambil ada banyak sekali video-video di TikTok, di Instagram, Reels yang bisa di-download untuk memberikan suatu contoh yang objektif. Jangan menyebut satu orang tertentu, kecuali orang tertentu itu memang lagi viral atau lagi jadi bahan pembicaraan. Nah, itu salah satu contoh terstruktur supaya bisa menjadi pemaparan yang baik. Kedua adalah ciptakan AIDA. Ciptakan AIDA yaitu pada saat kalian berbicara, ekspektasi atau tujuan kalian adalah supaya mendapatkan atensi. Atensi itu bisa dilihat dengan biasanya body language dari audiens. Orang kalau tertarik itu kan yang senyum, tersungging, ada yang maju ke depan. Tapi kalau udah body language yang ke belakang, ketutup, gini, atau yang ngantuk, gini, nah ini ada tanda-tanda hati-hati. Kalian harus bisa memberikan satu jeda atau memberikan satu hal yang lebih menarik. Mungkin teknik kalian berbicara, jangan flat. Kalimat-kalimatnya juga harus lebih simple, atau tayangan-tayangan videonya juga lebih yang menarik. Kemudian mungkin diberikan joke-joke atau hadiah-hadiah bagi yang bisa menjawab. Itu powerful sekali juga untuk membuat orang itu terhindar dari rasa kebosanan dan menjadi interest dan akhirnya desire mengikuti apa yang kita lakukan, gitu actionnya. Nah, kemudian 3 point rules. 3 point rules itu kenapa 3? Karena struktur otak manusia itu diciptakan selalu 3. Jadi kalau membuat struktur lebih dari 3 itu kebanyakan tidak diterima, maksudnya tidak powerful daripada 3. Misalnya katakanlah
tren fashion, tren musik di Indonesia. Kalau tadi kan saya bicara mengenai waktu kan, ekonomi tadi 90, 2000, 2020. Kalau tren musik. Oke, tren musik sekarang saya akan mengubah struktur dari kronologi ke suatu globe atau area atau tempat. Oke, tren musik dunia satu Indonesia, satu Korea, satu Amerika, satu Indonesia. Oke, tren musik dunia. Tren musik dunia Korea. Tren musik dunia Korea sekarang lagi booming-boomingnya. K-pop itu ada di mana-mana dan nggak ngerti kenapa kok semua pada hype dengan K-pop yang terutama Gen Z yang menggemari itu karena kalau dilihat K-pop itu kualitasnya biasa-biasa banget dengan dibanding diva-diva di zaman dulu. Tapi ya itulah dunia dan perkembangan dunia seni yang memang tidak bisa terukur secara kuantitatif dan kualitatif juga. Di Amerika. Nah, di Amerika sekarang juga musik R&B atau rap atau yang berbeda sekali pada zaman dulu yang ada mungkin kita kenal Mariah Carey, Michael Jackson, Celine Dion, kemudian James Ingram itu sudah bukan tren musik Amerika yang mendunia lagi. Sekarang mungkin yang mendunia itu kayak Beyonce, Lady Gaga, Bruno Mars, itu kan agak-agak pop groove yang R&B. Itulah tren musik Amerika yang mendunia sekarang ini. Sedangkan di Indonesia, nah di Indonesia ini lebih absurd lagi. Di Indonesia ini banyak sekali penyanyi-penyanyi baru. Indonesian Idol juara-juaranya itu keren-keren, tapi nggak tahu kenapa nggak ada yang menjadi bintang gitu loh. Kalau dulu mungkin kita punya Ruth Sahanaya, kita punya Harvey Malaiholo, kita punya Krisdayanti. Kalau sekarang rata semua itu, Lyodra sama, Bernadia sama, tapi banyak banget penyanyi-penyanyi di Indonesia itu yang baru. Nah, itulah contoh tentang struktur tren musik dunia di Korea, di Amerika, dan di Indonesia. Nah, sekarang ada satu lagi 3-point rule untuk membagi struktur pikiran kita, yaitu aspek. Aspek adalah misalnya, aspek biasanya juga 3. Misalnya, sosmed atau Instagram di zaman sekarang. Ada 3 aspek. Dari aspek bisnis, aspek pertemanan, dan aspek, oke sekarang negatifnya, kecanduan. Oke, aspek bisnisnya. Jujur, setelah ada Instagram, apalagi Reels, dengan permainan algoritma, kalau kita ditambah dengan video yang kreatif, algoritma yang tepat akan membuat kita lebih accelerate sesuai dengan bisnis kita yang tadinya mungkin omsetnya cuma 10 bisa naik 3, 4, 5 atau bahkan 10 kali lipat. Itu dari sisi bisnis. Dari sisi pertemanan. Nah, banyak sekali pertemanan yang bertambah yang menjangkau bukan hanya sekitar dekat-dekat aja atau satu negara, bahkan di luar negara atau di luar benua tuh bisa menjadi teman kita, bahkan artis terkenal, perdana menteri ataupun pemimpin-pemimpin negara, pemimpin agama yang lain itu bisa kita jadikan teman melalui Instagram kalau kita memang akhirnya ada korelasi pertemanan dengan mereka. Yang ketiga, sekarang apa tadi? Aspek negatifnya. Aspek negatifnya biasanya kecanduan. Jadi Instagram sering sekali membuat kita, kalau tidak bisa kontrol, akan membuat kita selalu scrolling up, scrolling down, sehingga membuat kita tidak efektif dan tidak produktif pada saat menggunakan Instagram itu hanya untuk melihat feed-feed orang tanpa untuk berkenalan, tanpa untuk networking, tanpa untuk meningkatkan bisnis kita. Itu contohnya. Jadi struktur itu bisa by clock atau kronologi, clock, globe, region atau tempat. Ketiga adalah aspek. Dari 3 aspek. Itulah membangun struktur. Nah, kemudian yang kedua adalah visual presentation, simple tips. Kita tahu bahwa orang itu kalau menangkap suatu atau menyampaikan suatu, itu ada yang visual, auditory, dan kinestetik. Nah, orang yang visual itu amat sangat gampang daripada
membaca teks, tapi cepat banget kalau dia membaca suatu gambar. Makanya itu kenapa dunia film, dunia yang penuh dengan suatu visual itu, DKV, logo dan sebagainya itu masih eh, seksi lah menjadi dalam dunia bisnis sekarang ini, karena itu merupakan komunikasi visual yang bisa memperkuat apa sih di balik itu misinya, apa sih di balik itu maknanya, itulah seperti itu. Nah, audiens kita yang visual itu hati-hati, ini ada fokus pada satu pesan terlebih dahulu. Jangan absurd pesannya apa, apakah promosi produk baru, ataukah justru komplain, ataukah justru ini suatu campaign, ataukah ini suatu apa namanya istilahnya edukasi atau apa, harus dijelaskan terlebih dahulu. Dan aturan 6x6, yaitu maksimal 6 kata per baris, dan per barisnya itu maksimal 6 kata dalam setiap baris, jangan terlalu panjang, jangan terlalu banyak. Kemudian 6 baris per slide. Jadi jangan terlalu banyak karena nanti akan absurd, akan bias tuh antara visual dan teksnya. Jadi cukup minimalis teks 6 baris per slide. Nah, kemudian visual itu kan ini adalah keterangannya kenapa kita harus mempelajari juga visual. Jadi sekarang juga harus teknik public speaking visual itu seperti editing video, kemudian contoh-contoh film yang lagi hits, kemudian contoh-contoh motivational ataupun ilmu-ilmu yang teman-teman sampaikan itu yang ada di video-video, download dan jadikan part dari bahan presentasi teman-teman. Begitu. Nah, kemudian adalah vokal. Nah, vokal ini tentunya oke, pertama di sini kita lihat warm ya. Warm kan pasti biasanya opening itu, "Hai semuanya, apa kabar?" Atau mungkin kalau serius tapi tetap warm, bisa disampaikan dengan, "Hai semuanya, apa kabar? Saya Rudy ya, saya akan bantu." Kalau yang seru-seruan kayak Raffi Ahmad, "Hai apa kabar?" Itu udah yang warm banget ya. Tapi intinya ada yang di sini yang perlu saya sampaikan, banyak banget yang bilang, "Oh, saya kan introvert, saya kan nggak bisa ramai seperti itu." Nggak perlu harus seperti itu. Yang penting warm itu apa ya? Itu tadi ciptakan energi, karena public speaking itu bukan hanya metode, bukan hanya texting atau materi yang kita sampaikan, tapi juga energi yang kita sampaikan. Nah, energi warm itu kita bayangin kalau kita itu juga diterima oleh orang lain. Nah, itu kita absorb dan kita sampaikan juga ke orang lain bahwa kita tuh orang yang hangat, orang yang asik buat diajak bicara, orang yang asik buat dideketin, sehingga attract orang kita itu akan lebih gampang gitu, bukan orang yang songong, bukan orang yang julid, bukan orang yang apa ya, untrust gitu, tapi bisa menjadi orang yang start dengan hangat gitu. Nah, hangat ini biasanya mainkan facial expression. Mata juga bisa dimainkan. Bukan mendelik, tapi hangat. Antusias. Antusias tuh misalnya menceritakan pemenang gitu ya. Testimoni lah ya. Kalau sekarang testimoni yang atau mungkin penjualan oleh influencer atau apa yang sudah merasakan manfaat dari produk itu. Misalnya, saya memakai handphone Samsung lebih suka daripada iPhone. Nah, ini harus bisa menceritakan, jangan datar gitu. Harus bisa menceritakan dengan, nah, kenapa saya pilih Samsung? Nah, ada energinya, ada fire-nya. Kenapa saya pilih Samsung? Karena nggak tahu kenapa lebih mudah. Dari dulu memang nggak tahu, saya bukannya anti, tapi Android itu lebih gampang bagi saya, dan itu terbukti karena saya punya satu produk yang saya jual lah ada. Jadi jangan datar, saya punya produk yang saya jual, tapi saya punya produk yang saya jual. Beda kan? Orang gesture-nya dipakai, eye contact dipakai, itu antusias. Orang akan lebih percaya kalau kita menyampaikan secara antusias daripada menyampaikan secara datar. Nah, kemudian adalah volume. Volume di sini kita harus mainkan tuh. Jangan sampai terlalu keras, jangan sampai terlalu pelan. Jadi dan volume ini adalah juga suatu energi juga. Misalnya kalau kita pengen memotivasi,
energi yang kita sampaikan juga harus yang berapi-api. Kita harus bisa untuk memajukan satu perusahaan kita nggak mungkin nggak akan bisa bangkrut. Tapi untuk itu kita harus maju bersama. Itu volume seperti itu. Tapi kalau mau menenangkan orang, sahabat kita, volumenya diperlahanin. Tenang. Semua tuh ada waktunya, semua tuh ada. Tuhan, serahkan deh. Semua. Seperti itu. Itu permainan volume yang menjadi art atau menjadi secret dalam communication gunanya. Selain itu, tone atau intonasinya, misalnya, hey, ayo itu anak muda kok nggak semangat kayak gitu. Jangan dia, hey, kamu anak muda, nggak semangat kayak gitu. Beda arti kan. Nah, itu perlunya suatu vocal expression skill di situ supaya message yang kita sampaikan itu tepat. Nah, kemudian slow tempo dan high tempo itu, kalau tempo itu pace kan, cepatnya. Mainkan juga itu sebagai suatu art dalam berbicara. Biasanya kalau orang yang pengen basicnya, yang paling basic adalah pengen yang apa yang disampaikan itu masuk dan diingat, disampaikan dengan tempo yang lambat. Baiklah, kita masuk ke resesi. Bukan berarti itu tidak ada jalan. Start dengan komunitas. Start dengan apa yang kita bisa. Kita akan tetap survive, bahkan bisa menjulang tinggi. Itu contoh kalau ingin pesan yang benar-benar pengen disampaikan, nancap di telinga, di mindset audience itu dengan tempo yang lambat. Kalau tempo cepat biasanya yang apa ya? Contohnya mungkin seperti ini. Excited ketemu dulu bintang idola. Guys, tapi sekarang jadi teman. Guys, tau gak sih, gue waktu di Surabaya dulu tuh mengidolakan banget Lulu Tobing sama Ari Wibowo. Dan gue tuh ketemu pada saat gue di Jakarta, gue kerja di media, semua tuh bisa kayak gue kenal, tau gak sih? Dan mengundang Ari Wibowo dan Lulu Tobing waktu itu gampang banget, gak perlu pakai budget yang gede. Dan mereka yang selama ini gue lihat di TV waktu itu, jadi temen, tau gak sih? Nah, contoh-contohnya seperti itu. Energi, kembali ke energi. Energi yang pengen menyampaikan, mendelivery seperti apa. Apakah suruh tenang untuk lebih mengerti atau excitement karena kita mendapatkan suatu surprise gitu. Kalau pitch itu tinggi, rendah. Tinggi, rendah. Kalau volume kan keras. Kalau pitch tinggi, rendah. Tinggi biasanya adalah kalau satu contoh akan membuat orang lebih percaya. Misalnya dikomplain, kamu kok seperti itu tuh katanya kamu pengajar yang sudah kemana-mana punya pengalaman, tapi kok kayak gini? Oke, kita dikomplain. Baik Pak, Bu, terima kasih atas masukannya itu buat pembelajaran bagi saya. Tapi dinaikkan tuh pitch-nya mulai tinggi. Pembelajaran bagi saya. Biasa kan pitch-nya, pitch rendah. Supaya meyakinkan dan mengcounter handling, ditinggiin. Tapi di sini Ibu sudah ada MOU, package yang Ibu ambil itu memang package yang paling, bukan paling, tapi paling, beda kan? Paling dasar, Bu. Jadinya, kalau Ibu ingin lebih advance, ada lagi program yang saya akan bisa lebih lagi memberi service yang sesuai ekspektasi itu. Itu adalah pitch. Nah, itu ada beberapa vocal expression. Kemudian, saat berargumen. Sekarang, kalau saat berargumen, ini ada satu metode. Biasanya orang kan agresif. Agresif itu kalau yang biasanya nyerang selalu tuh. Nggak bisa. Ini opini. Gue tuh leader. Nggak bisa. Apa yang gue omongin harus turutin. Itu orang yang agresif. Kalau submisif, orang yang selalu ngalah. Yang, oh gitu. Oke deh, gue ikut aja. Tapi batin, grundel,
memendam, ngomongin kemana-mana, itu kan, itu contoh yang submisif. Yang paling disarankan dalam ilmu komunikasi adalah asertif. Asertif adalah hormati dulu yang diberi, yang menyampaikan suatu hal yang berlawanan dengan opini kita itu. Jangan di-cut terlebih dahulu. Terima dulu, kemudian sampaikan opini kita secara jujur dan objektif demi kepentingan bersama. Nah, biasanya ketemu jalan tengahnya. Nah, dalam menyampaikan sesuatu yang asertif itu, penegasannya harus jelas. Kenapa? Kita menyampaikan pendapat kita tuh harus ada pendapat yang jelas tanpa suatu agresi. Kemudian juga dengarkan argumen lawan itu secara terbuka terlebih dahulu. Baru sikap positif itu adalah menemukan titik tengah. Di sini, di dalam menunjukkan suatu apalagi argumen, mempertahankan kontak mata dan bahasa tubuh yang positif itu juga sangat perlu. Kontak mata, eye face to face dengan siapa kita bicara. Kalau dengan audiens yang banyak, cukup lihat jam 10, jam 12, jam 2. Contohnya seperti ini. Baiklah, kalau saya tadi banyak sekali pertanyaan yang mungkin tidak bisa saya jawab sekarang, tapi saya terima kasih sekali atas kesempatannya, lihat jam 2, dan saya berjanji di next berikutnya masih ada kesempatan bagi kita untuk berpresentasi untuk kebaikan kita bersama. Jadi lihat jam 10, jam 12, jam 2. Kemudian gesture atau bahasa tubuh yang positif. Hindari yang tertutup. Hindari yang dimasuk di kantong. Hindari tangan di belakang. Hindari garuk-garuk bad habit seperti ini. Dan badan itu yang tegap. Karena apa? Karena nggak mungkin orang yang lagi letoy, lagi lemes, lagi berpikiran negatif itu badannya tegap. Itu tuh sinkron. Apa yang kita sampaikan kembali lagi energi. Kita sampaikan itu eh, mewakili perasaan dan pikiran dan kata kita dan tubuh kita gitu. Yang kedua, kalau kita lagi down, kalau kita menegakkan tubuh kita sambil berbicara ke orang, kita juga merangkul energi ini menjadi yang tadinya agak sedih atau down menjadi semangat, bisa siap untuk berbagi. Itulah gunanya bahasa tubuh tegap, jalan yang yakin, dan eye contact, jangan lupa gesture yang terbuka. Saya, Anda, semua konten itu contohnya. Nah, kemudian sekarang kita bicara tentang etika. Etika itu adalah aturan atau moral atau nilai moral yang digunakan saat menyampaikan pesan secara lisan ataupun tulisan itu agar komunikasi berjalan secara hormat, jujur dan bertanggung jawab. Jujur, contohnya misalnya hanya contoh ya, ini analogi aja bahwa jangan over promise kalau kita merupakan punya satu di sini kan kita pasti profesional semua ya, baik itu entrepreneur ataupun berkarya di corporate. Jangan sampai over promise terhadap job list kita dan apa yang nanti kita akan hasilkan di dalam produk kita gitu. Nah, kalau memang kita hanya sanggup dengan uh, apa ya skala 5, kita jangan sampai over promise di skala skala yang lebih gede, tapi nantinya ternyata nggak terbukti. Wah, itu bahaya sekali itu. Itu akan menjadi bumerang bagi kita sendiri. Nah, kemudian eh, sebentar. Em, ya, sebentar. Ininya presentasinya sebentar. Mas Bro kok hilang ya Mas Bro ya? PPT-nya. Heeh.
Oh ya ampun. Ini. Tanya, hilang nggak? Yang lain coba tanya. Bentar juga. Oh hilang. Tanya. Tanya. Belum muncul belum? Mau ngapain? Namaku. Makasih ya Bu Evi ya. Ini saya simpan nanti buat itu Fauzan ya. Oh, ya kalau saya kalau disuruh makan gratis mau Allah. Padahal saya bilang ini ada makanan gratis kayak gitu saya lagi doanya terkabul. Iya Allah yang kirim benar. Melalui Bu Evi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa tiba-tiba hilang apa gimana? Ah, iya. Halo, masih lihat share screen-nya semuanya? Masih Pak. Masih ya? Nah, terus supaya aku bisa presentasi. Coba tanya. Tapi kan aku nggak bisa lihat. Enggak maksudnya dirimu. Heeh. Kamu ngeliat slide-nya. Heeh. Slide-nya kok hilang ya? Kapan? Oke. Nah, oke, sekarang oke. Prinsip-prinsip utama dalam etika adalah jangan over promise, kemudian sopan. Sopan itu ya tidak sopan itu standar utamanya, standar basicnya adalah jangan menganggap lebih atau apapun, lebih kaya, lebih pintar, lebih lebih dihormati daripada orang lain, sehingga kita terpancar dalam menyampaikan secara vokal kita, verbal kita, visual kita, dan juga empati terhadap hal-hal yang misalnya kita dicurhatin atau memberikan apa ya, orang yang berempati itu biasanya punya high value dibanding orang yang tidak berempati, dalam arti peka terhadap lingkungan yang membutuhkan kita untuk perubahan. Kemudian biasanya kenapa banyak sekali orang ini sekarang apalagi di top level, nggak harus di bawah, di top level itu eh, banyak hal yang kasus depresi, bunuh diri karena nggak ada orang diajak bicara. Nah, ini pentingnya kita menjadi orang yang berempati untuk bisa menjadi apa ya, dicurhatin lah atau menjadi konselor secara nggak langsung lah oleh rekan-rekan di kantor kita, karena walaupun tidak menyelesaikan masalah itu, mendengarkan orang yang sedang ada dalam masalah itu merupakan suatu hal yang sangat berguna buat mereka. Kemudian keadilan, keadilan di sini harus secara terukur. Kita harus punya pola etika, misalnya di kantor seperti apa, di meja makan seperti apa. Nanti akan kita secara luas akan kita sampaikan.
di kelas saya yang akan berbayar, yang akan dilaksanakan hari Rabu nanti. Terus kemudian etika dalam situasi, mengapa etika itu penting adalah membangun kepercayaan. Kalau kita bisa menyampaikan secara jujur, sopan, empati, dan tanggung jawab, tentunya kepercayaan itu akan timbul secara langsung pada kita. Kemudian mencegah kesalahpahaman. Nah, itu harus kita sampaikan terlebih dahulu. Apa sih, benar nggak sih yang kita sampaikan ini, hoax nggak sih? Apalagi sekarang tren share-share sesuatu. Seolah-olah kalau kita share itu memberikan satu info yang kita tuh worth it gitu. Ternyata itu hoax, hati-hati. Hati-hati juga tentang pencemaran nama baik. Hati-hati juga membagikan WA orang ke orang lain. Itu adalah salah satu hal yang tidak disarankan dalam etika komunikasi. Kemudian menjaga hubungan baik dalam jangka panjang. Memang di dalam pergaulan tidak mungkin selalu smooth, apalagi kalau sudah ada satu kedekatan emosional dalam hal persahabatan, dalam hal soulmate, dalam hal hmm, pokoknya dekat. Nggak semua apapun itu selalu lancar. Tapi etika ini adalah bagaimana kita bisa menyampaikan niat kita, goodwill kita untuk menyambung lagi satu menyambung lagi satu pertemanan atau partner bisnis yang baik buat eh, kita dan partner bisnis kita. Nah, kemudian yang kedua adalah kalau kita sudah bisa mengerti akan hubungan baik jangka panjang ini, kita akan enak dan apa ya, kita dituntun gitu kemana kita harus melangkah. Biasanya etika itu juga tidak jauh dari suara hati. Siapa orang yang mau kita ajak untuk bekerja sama lebih panjang lagi, atau hanya teman saat yang datang. Nah, ingat, komunikasi yang baik bukan hanya tentang apa yang disampaikan, tapi juga bagaimana cara menyampaikannya. Oh, bro, nggak bisa turun, bro. Bro, nggak bisa turun, bro. Nggak bisa turun. Oke, sekarang etika dalam berbagai situasi. Etika yang diterapkan seperti apa? Tatap muka. Nah, jaga kontak mata, apalagi kalau berdua. Jangan sambil main handphone, jadi kontak mata. Kalau tiba-tiba sesuatu yang bagus, cukup lihat sekilas, balik lagi. Itu penting banget apalagi dalam berbicara menyelesaikan persoalan atau menyelesaikan suatu dealing bisnis, itu harus kontak mata, itu suatu hal yang penting. Kemudian media sosial, hati-hati terhadap eh, media sosial ini, karena kalau media sosial ini tidak digunakan secara wise, itu tadi akan menjadi backfire terhadap kita. Hati-hati terhadap scam, hati-hati terhadap hal-hal yang eh, merusak otak. Karena gini, kalau kita terlalu banyak lihat konten sampah, itu akan membuat kita tuh otak kita jadi nggak jelas gitu. Jadi kayak nggak tahu mana yang sehat, mana yang benar, mana yang enggak. Dan itu terjadi banget dan orang-orang sengaja berbuat hanya demi konten. Itu yang mengerikan. Nah, kemudian pada saat diskusi, jangan terlalu menjadi dominan. Ingat asertif tadi. Hargai orang-orang yang yang benar-benar mau mengungkapkan pendapat berbeda, tapi kita bisa menyelesaikan secara baik-baik. Nah, kemudian ini adalah handling audience. Handling audience itu kemudian gunakan mulai dengan pembuka yang baik, tadi sudah saya contohkan. Kemudian gunakan bahasa tubuh yang aktif, ya. Kadang-kadang kalau stage-nya gede, bisa moving forward ke kiri, moving forward ke kanan. Itu supaya lebih mendekatkan, intinya gini, harus sampaikan apa yang kita sampaikan melalui kata-kata, vokal, verbal, kalimat, dan visual. Tampilan kita, energi kita itu tersampaikan dengan baik. Libatkan audiens secara langsung, ada engagement, ada tanya jawab, ada games, ada kalau anak muda kita teriak, kita
energinya yang membara. Tapi kalau yang kementerian atau partai politik yang lebih formal, itu salah satu bagaimana menghandle audiens. Kemudian gunakan visual secara sederhana dan jaga durasi dan ritme. Hati-hati terhadap durasi. Terlalu banyak yang kita sampaikan, ternyata durasinya kurang, wah itu bahaya banget. Mending durasi 15 menit, tapi kita bisa menyampaikan dengan semuanya dan berguna. Kemudian akhiri dengan kuat, tadi closing tadi, misalnya punchline, call to action, konklusi, dan lain-lain. Nah, kemudian storytelling. Teknik storytelling ini adalah salah satu secret dari 9 tadi yang membuat orang itu menjadi terpana. Karena apa? Karena secret ini membuat kita bisa menciptakan suatu theater of mind. Orang itu pada saat kita bicara tuh kayak terpantu tergambar dalam pikirannya itu melihat maksudnya melihat adegan film gitu dalam otaknya. Nah, gimana cara ciri-ciri storytelling itu? Pertama, ada karakter. Perkenalkan tokoh karakter. Kedua, masukkan emosi. Masukkan emosi, ada tokoh antagonis, ada tokoh protagonis. Kemudian kalau itu merupakan produk, jadikan itu suatu hal yang storyboard mini untuk bisa menjadikan tokoh antagonis dan protagonis ini yang akhirnya menciptakan suatu produk yang menjadi solusi. Kemudian tunjukkan hasil atau perubahan. Dan yang ketiga, keenam adalah ajak audiens untuk bertindak. Call to action. Nah, kemudian wardrobe. Wardrobe yang ini adalah pakaian. Pakaian atau outfit atau wardrobe ini salah satu bentuk visual, komunikasi visual yang harus diperhatikan. Pertama, sesuai umur. Jangan sampai orang tua tapi pakai jeans yang jaket jeans yang robek-robek. Nah, itu nggak pantas banget tuh. Terus kemudian kebalikan, anak muda tapi pakai batik yang gombor, terus coraknya corak yang terlalu tua. Nah, itu taste untuk berpakaian itu membahasakan, ingat bahwa pakaian itu juga energi. Pakaian itu bisa berkomunikasi tentang taste kita, profesi kita, umur kita, kelas kita, dan yang profesi. Jangan sampai orang yang dalam hal misalnya seorang misalnya CEO ternama gitu, tapi dandanannya terlalu yang banyak bling-blingnya kayak penyanyi Syahrini. Hindari. Ada yang mungkin pakai branded, oke, tapi jangan yang atas top to branded semua. Yang atas channel, sini Balenciaga, sini terus Sardi. Yang penting adalah bagaimana bisa memadukan itu supaya menjadi kekuatan yang baik gitu. Nah, kemudian sesuai event. Sesuai event itu adalah dress code. Dress code hindari. Semua hindari kesalahan dalam dress code. Dalam arti setiap undangan akhir-akhir ini selalu ada dress code putih, dress code batik, dress code formal, dress code informal. Itu adalah kalau kita sesuai dengan dress code itu adalah tanda bahwa kita respect terhadap yang mengundang kita. Nah, oke. Thank you. Sudah mendengarkan pemaparan ini dan monggo Pak Haryo dan Pak Budi untuk mengambil alih untuk tanya jawabnya. Iya, mau ada yang dipertanyakan? Ya, Pak Budi. Pak Budi masih on? Pak Budi Kartiko? Ya, baik. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Bapak Ibu, teman-teman, kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ya, sharing 60 menit.
sudah diselesaikan oleh Pak Rudi Yesaya, seorang public speaker dan MC dan penyanyi ya. Kalau saya ingat Pak Rudi itu hobinya menyanyi gitu ya. Suaranya merdu. Baik, silakan Bapak Ibu teman-teman. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, kita ngobrol santai sampai jam 21.00. Silakan. Silakan. Silakan teman-teman. Ya, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kita sharing-sharing bareng. Pak Arif mungkin? Ya, gimana? Teman-teman, silakan. Halo Coach. Halo, Pak Ya, Arif. silakan Pak Bagia. Bagi dulu silakan Pak. Silakan tadi ada yang mau nanya siapa? Silakan. Ya. Ya, izin ini aja ya Coach, sedikit apa namanya ini topik malam ini sangat menarik sekali ya sebenarnya ya. Kalau bicara apa namanya, kalau trainer itu kan ada yang karena praktisi dan juga ada yang mempelajarinya gitu ya. Mungkin ada dari skill komunikasi dan lain-lain. Ini sangat menarik ya topik malam ini, terutama mungkin bagi saya yang mungkin hanya praktisi di konsultan, yang poin-poin tadi bicara ritme, volume, lalu apa ada beberapa tadi hal yang disebutkan oleh Pak Rudi ya. Ini menarik sekali ya, tapi mungkin perlu praktis ya Pak ya untuk terbiasa ada tone yang tinggi, yang rendah, nasinya seperti apa gitu ya Pak ya. Iya, itu ada modul tersendiri memang namanya vocal expression dan itu harus apapun tuh sebenarnya harus praktis supaya menjadi kebiasaan baru yang bagus ya, menjadi suatu skill baru yang bagus dan memang itu tadi mungkin seperti yang saya sampaikan tadi, recordnya nanti bisa diambil, itu tinggal dipraktisin Pak. Mungkin selama ini masih datar dari sisi volume kurang keras keluar. Nah, dipraktis di depan cermin, direkam Pak. Sudah benar nggak? Pitch-nya udah tinggi bener, tinggi kapan, rendah kapan, sudah benar tidak direkam. Tempo, kapan tempo cepat, kapan tempo lambat, itu memang harus praktis. Tapi nanti ada kisi-kisi yang tadi ada di modul tadi, itu nggak usah terlalu banyak. Itu tadi menjadi patokan apa yang perlu dilatih. Latih secara persisten dan secara repetitif gitu. Karena vokal itu punya kekuatan, Pak. Jadi vokal itu apakah kapan bahagia, kapan menyampaikan, heh, kamu harus jangan telat lagi, atau hai, apa kabar? Terus, kok sedih ya? Nah, itu adalah hal-hal yang energi dan yang menyampaikan apa yang kita sampaikan tuh akhirnya relate gitu. Gitu. Tapi itu tadi, apa yang maksudnya memang harus latihan, latihan, latihan. Oke, Pak Arif. Oke Pak, oke Pak. Oke, Pak, ya saya, Pak Rudi. Ada pertanyaan Pak Rudi mungkin? Pak Rudi, Saya, ya, udah bisa dibuka pertanyaan? boleh, bisa Pak, sudah. Nah, tadi Pak Arif sudah bertanya. Silakan bagi teman-teman yang mau apa ya, mendevelop skillnya dalam public speaking.
Yang lain mungkin ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, karena sudah jam 23.06 gitu ya, mungkin ada yang mau ditambahkan pesan dari Pak Rudi berkaitan dengan training hari ini? Ya, nah nanti tanggal 21 21 ya. Tanggal 23 April hari Rabu kita akan mengadakan lagi yang lebih mendalam, waktunya lebih panjang membahas tentang vokalnya, verbalnya, visualnya, bagaimana juga memadukan pakaian supaya bisa pakaian itu adalah berbicara siapa kita, usia kita, profesi kita. Itu akan lebih padat dan 23 April secara online juga bisa nanti akan ada flyer yang dibagikan di grup. Oke, siap. Terima kasih Pak Rudi. Saya mungkin Pak Dito mau di foto bareng atau gimana Pak Dito? Ya, kita foto bersama dulu. Oke. Ya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya untuk malam hari ini. Saya perlu sampaikan kita dengan teman-teman mengelola beberapa WA group atau komunitas untuk teman-teman yang profesinya trainer atau public speaker atau konsultan ya. Saya ada grup namanya The Facilitator ya. Nah, teman-teman inilah yang saya ajak untuk sharing ke masyarakat ya, sharing ke masyarakat. Jadi kalau ada dari Bapak Ibu teman-teman yang berminat untuk bergabung dengan grup ini, tetapi memang grup ini khusus ya untuk profesi fasilitator, terdiri dari trainer ya, atau public speaker atau konsultan atau business coach ya. Nah, silakan bergabung ya. Instagramnya ada di halocoach_. Ya, silahkan join ya. Untuk Anda yang berminat bisa hubungi saya di WA. Ya, di WA sudah saya tulis di grup ya. Sudah saya tulis di chat room. Ya. Untuk teman-teman yang di bidang consumer goods ya. Nah, ini ada saya bersama Pak Budi Kartiko juga mengelola sebuah grup yang isinya praktisi consumer goods ya. Ya. Baik, sekali lagi banyak terima kasih atas kehadirannya. Kita foto bersama dulu ya. Silahkan Di open. di open untuk dokumentasi. Nanti fotonya ya sebentar saya siapkan dulu. Saya di jalan ini, Pak. Masih di jalan luar biasa Pak. Iya, Tetap semangat Pak Arif. Oh, Pak Arif semangat. masih di jalan, Pak? Makasih, Pak. Mohon maaf. Wow. Luar biasa. Baik, hitung 3 kali ya. 1, 2, 3. Ya. Oke. Thank you semua buat teman-teman. Nanti kita akan informasi lagi untuk Senin depan topiknya dan sebagainya melalui forum ini. Nanti kita akan informasikan ke teman-teman semua. Sebentar tadi belum kepotret kok. Oh, belum ya? Iya, kok enggak? 1, 2, 3. Ya. Oke. Oke, thank you Pak Dito, Thank you semua. Pak Budi dan semuanya. Selamat malam. Terima kasih Pak Dito. Terima kasih Pak Aryo. Yang Terima enak. kasih. Selamat malam Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya, Pak Hari.